Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan dividen. Saya Nur Amalia Wahyuningsih, NIM 216. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu dividen dan apa itu keuntungan modal atau capital gain. Jadi, dividen itu bisa disebut juga dengan laba usaha atau operating profit yang dihasilkan oleh perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun atau 1 periode tertentu. Nah, jadi tiap tahunnya pemegang saham akan rapat untuk menentukan seberapa besar sih laba yang akan dibagikan kepada para investor sebagai dividen dan berapa yang akan ditahan. Biasanya dividen itu akan dibagikan setiap akhir tahun ketika tutup buku tahunan. Tapi jika perusahaan mengalami kerugian, dividen tersebut tidak akan dibagikan kepada para investor. Nah, dilihat dari perolehannya, dapat dikatakan bahwa sifat pendapatan dari dividen itu pasif. Kenapa pasif? Karena para investor itu hanya mengandalkan laba usaha dari perusahaan dan tidak banyak melakukan aktivitas trading di pasar modal. Nah, sekarang capital gain atau keuntungan modal. Jadi, capital gain itu merupakan keuntungan yang didapatkan dari penjualan aset modal di mana harga jual lebih besar daripada harga beli. Jadi, capital gain itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan perusahaan. Capital gain dapat diperoleh sewaktu-waktu ketika para investor menjual sahamnya di pasar modal atau bursa efek ketika harga saham mengalami kenaikan. Nah, dilihat dari perolehannya, capital gain itu mempunyai sifat pendapatan yang aktif karena para investor dituntut untuk aktif melakukan trading di pasar modal. Jadi, ketika para investor mempunyai modal yang relatif kecil, mereka akan menanamkan modalnya kepada perusahaan dalam jangka waktu yang pendek karena tujuan mereka menanamkan modal tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan tidak terlalu mengharapkan dividen. Selanjutnya yaitu kebijakan dividen dalam praktik. Yang pertama, dalam praktiknya perusahaan itu cenderung memberikan dividen dengan jumlah yang relatif stabil atau meningkat secara teratur. Hal ini disebabkan oleh asumsi bahwa investor itu lebih menyukai dividen yang stabil dan investor itu melihat kenaikan dividen sebagai suatu tanda yang baik bagi perusahaan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik ke depannya. Yang kedua, yaitu perusahaan akan menaikkan dividen hingga di suatu kondisi di mana mereka yakin bahwa mereka bisa mempertahankannya di masa yang akan datang. Jadi, meskipun perusahaan dalam kondisi yang terburuk sekalipun, mereka masih bisa membayar dividen tersebut. Yang ketiga, yaitu menjaga kestabilan dividen tidak berarti menjaga dividen payout ratio tetap stabil karena jumlah nominal dividen itu juga dipengaruhi dari penghasilan bersih perusahaan. Yang terakhir yaitu dalam praktiknya ada beberapa perusahaan yang menggunakan residual dividen. Hal ini biasanya terjadi karena perusahaan lebih senang menggunakan laba ditahan daripada harus menerbitkan saham baru untuk memenuhi kebutuhan akan modalnya sendiri. Modal ini biasanya digunakan sebagai penuntun untuk menetapkan sasaran payout ratio jangka panjang yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan akan modalnya sendiri dengan laba ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Yamanda ingin menjelaskan tentang menganalisis laba, arus kas, dan dividen. Laba merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba merupakan salah satu pengukuran aktivitas operasi dan dihitung berdasarkan dasar akuntansi. Laporan laba rugi menyajikan laba bersih selama 1 periode bersama dengan komponen laba, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk maupun arus kas keluar perusahaan selama periode. Laporan arus kas ini akan memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dalam aktivitas operasi, melakukan investasi, melunasi kewajiban, dan membayar dividen. Dividen adalah bagian dari laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham. Arus kas operasi dan laba bersih memiliki hubungan dengan dividen.
pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, bahwa arus kas dan laba bersih merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dan dijadikan tolak ukur oleh manajemen dalam mengambil keputusan untuk membayar dividen. Nama saya Syaira Adiba Firdausi, NIM 193. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama adalah kas atau likuiditas perusahaan. Jika sebuah perusahaan memiliki dana laba ditahan yang cukup, tetapi manajemen memutuskan untuk diinvestasikan, maka perusahaan tersebut tidak perlu membayar dividen dalam bentuk kas. Yang kedua, kebutuhan pembayaran utang perusahaan. Adanya batasan dalam perjanjian pinjaman kepada kreditur. Misalnya, pembayaran dividen hanya dapat dilakukan jika laba yang tersedia untuk pemegang saham dikurangi oleh angsuran pinjaman atau modal kerja mencapai tingkat tertentu. Yang ketiga adalah tingkat ekspansi yang tinggi membutuhkan dana yang besar, sehingga laba yang diperoleh lebih baik ditahan. Yang keempat, aksesibilitas perusahaan di pasar modal berpengaruh kepada kebijakan dividen, yaitu dipengaruhi oleh usia dan skala perusahaan. Yang kelima, pembatasan dari saham preferen. Tidak ada pembayaran dividen dari saham biasa jika dividen dari saham preferen belum dibayarkan. Yang keenam, kebutuhan dana baru untuk diinvestasikan. Perusahaan yang berkembang selalu membutuhkan dana baru untuk diinvestasikan pada proyek-proyek yang menguntungkan. Sumber dana baru itu berasal dari penjualan saham baru atau laba ditahan. Manajemen cenderung memanfaatkan laba ditahan karena penjualan saham baru menimbulkan biaya peluncuran saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Gareta Martaida, NIM 221, akan menjelaskan mengenai dividen saham, pemecahan saham, dan pembelian kembali saham. Nah, yang pertama itu ada dividen saham. Pengertian dari dividen saham sendiri itu merupakan pembagian lembar per saham kepada pemegang saham. Nah, biasanya saham yang dibagikan ini merupakan saham biasa. Dividen saham ini tentu berbeda dari dividen tunai karena di dalamnya tidak ada pembagian kas atau aset lainnya kepada pemegang saham. Nah, dividen saham ini tentu saja akan mengurangi jumlah laba ditahan suatu perusahaan. Dengan adanya dividen ini, para pemegang saham di dalam perusahaan proporsinya akan tetap sama dan tidak berubah. Dan kenapa sih suatu perusahaan itu melakukan pembagian dividen saham? Jadi alasannya umumnya kan perusahaan akan menghasilkan laba yang cukup tersedia. Namun arus kas atau cash flow dari perusahaan tersebut kurang mencukupi, sehingga kondisi tersebut tidak memungkinkan pembayaran dividen secara tunai, sehingga perusahaan akan membayar dividen dengan menggunakan saham dividen sesuai dengan presentasi kepemilikan jumlah saham perusahaan. Yang kedua ada pemecahan saham. Nah, pemecahan saham sendiri adalah proses pengurangan nilai nominal atau nilai yang tertera dari saham biasa dan menerbitkan sejumlah tambahan saham secara proporsional. Nah, saat saham itu dipecah, maka akan terjadi pengurangan nominal atau nilai yang tertera dan akan mempengaruhi seluruh saham. Jadi tujuan dari pemecahan saham sendiri untuk menurunkan nilai pasar per lembar saham. Hal ini sangat bisa menarik minat investor untuk memasuki pasar saham. Dan yang ketiga adalah pembelian kembali saham. Nah, pengertian dari pembelian kembali saham sendiri adalah transaksi di mana perusahaan itu membeli kembali sahamnya di pasar. Jadi, perusahaan ini biasanya membeli kembali saham mereka karena menganggap nilai saham mereka itu berada di bawah harga pasaran. Jadi, biasanya pembelian kembali saham ini akan mengurangi jumlah saham yang beredar dan meningkatkan permintaan untuk saham dan harganya. Nah, untuk pembelian kembali saham ini ada 3 metode. Yang pertama itu ada tender offer. Nah, jadi dalam metode ini perusahaan itu biasanya mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa mereka akan membeli kembali beberapa lembar sahamnya sesuai harga dan periode yang sudah ditetapkan. Dan yang kedua ada open market repurchase.
Nah, di metode ini biasanya perusahaan itu langsung membeli kembali saham mereka di pasar terbuka melalui pialang. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu merupakan Dutch auction. Nah, dalam metode ini biasanya perusahaan itu akan menyebutkan range harga saham yang ditawarkan, di mana para pemegang saham nanti akan memilih beberapa range harga tersebut dan akan menetapkan harga mana yang akan mereka pilih untuk menjual saham yang mereka miliki kepada perusahaan. Sekian presentasi dari kami mengenai kebijakan dividen. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.